Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Wariken di sini dengan nomor mahasiswa 19063566191. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai curve fitting ya dengan menggunakan metode numerik. Adapun bahasa pemrograman yang kita akan pakai dalam video kali ini adalah bahasa Python ya. Dengan kombinasi dengan libraries NumPy dan SciPy seperti itu. Sebelum lebih lanjut, kita mungkin akan mengenal sedikit ya mengenai apa itu corporate. Jadi untuk pre-understanding-nya, jadi data kuantitatif itu pada dasarnya ada dua jenis, ada data discrete dan ada data continuous. Untuk data discrete sendiri bisa disebut sebagai data titik ya. Jadi kayak misalkan eh, data X itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu dia kalau kita gambarkan ya jadi kayak kalau di X ya, misalkan mungkin nggak garis bilangan dulu ya. Misalkan kita bikin seperti ini. Ini X ini berarti dari 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kemudian sementara itu untuk data continue itu, dia tuh bentuknya dalam bentuk range ya. Jadi misalkan kita sebut X itu range-nya itu dari 1 sampai 5. Berarti kita bikin garis bilangan. Di sini ada 1, di sini ada 5. Maka segala nilai yang ada di antara 1 dan 5 ini adalah nilai X. Ya. Berbeda kalau discrete tadi, berarti kan kita dapatkan 5 titik. Kalau data continuous ini bisa ada jutaan atau bahkan miliaran titik di dalamnya. Katakanlah kalau di sini bisa aja kan kita mengatakan bahwa X data itu terdiri atas 1, 1,01, 1,001, 1,0001 sampai 4,9999, 4,999, 4,99 sampai 5 gitu ya. Intinya bisa dipecah ya atau bisa dibagi ke dalam bentuk section-section di dalam antara 1 dan 5 itu bisa tak terbatas sectionnya gitu ya, jumlah sectionnya. Nah, itu yang disebut dengan data continuous. Nah, tujuan dari curve fitting adalah kita berusaha uh, mengumpulkan nilai X dan Y di mana X itu sebagai variabel bebasnya dan Y itu sebagai variabel terikatnya pada beberapa poin ya alias discrete. Kita tuh dari sebaran data tadi kita ingin mencari sebenarnya antara X dan Y itu hubungannya di mananya sih? Misalkan kalau kita punya X itu sama dengan 1, 2, 3. Kemudian Y-nya itu ternyata hasilnya adalah 2, 4, 6. Dan begitu hubungan antara X dan Y ini adalah Y sama dengan 2X kan, kalau bisa kita simpulkan secara by inspection gitu ya. Seperti itu. Jadi, eh, misalkan kalau kita punya, misalkan X-nya juga 1, 2, 3. Kemudian Y-nya ini menjadi, katakanlah 3. Terus yang ini 5 ya misalkan. Terus yang ini 7 misalkan. Maka kita bisa melihat hubungan di antara keduanya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita tuh dengan kita mengumpulkan sebaran data ini ya, dengan sebaran data ini kita mendapatkan satu persamaan ya, satu persamaan yang mana kita bisa mengatakan kita bisa mencari nilai-nilai lain yang kita belum ketahui. Misalkan untuk range antara 1 sampai 3 itu kita bisa cari untuk dengan Y sama dengan 2X plus 1 ini kita bisa mencari untuk yang Y katakanlah untuk 1,523 gitu misalkan. Itu bisa kita cari nilainya. Jadi untuk nilai-nilai yang belum kita ketahui itu bisa kita cari bisa dengan begitu kita bisa menemukan angka apa ya poin-poin yang eh, belum diketahui. Seperti itu. Oke. Jadi
bisa saya simpulkan juga bahwa curve fitting ini juga mengubah ya, mengubah eh, apa ya ibaratnya memprediksikan nilai lain yang belum diketahui dengan menggunakan data yang sudah diketahui. Atau juga bisa dibilang kita mengubah data diskrit tadi untuk bisa diselesaikan secara kontinu. Seperti itu. Misalkan kita punya data seperti ini, di mana ini population di sini akan saya jadikan X dan ini jadikan Y ya. Nah, ini data ya, data di mana penduduk ya, data penduduk yang bekerja. Jadi ini population ini total penduduknya. Kemudian untuk yang Y-nya ini sebagai yang telah bekerja. Nah, ini ada sebaran tahunnya dari tahun 1947 sampai 1962. Dengan kita melakukan scatter plot ya, scatter plotting, ini kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, eh, pada dasarnya kita bisa melakukan curve fitting ini dengan menggunakan interpolasi atau juga kita bisa menggunakan regresi linear, regresi polinomial. Tapi yang akan saya lebih perdalam di sini adalah yang menggunakan regresi ya. Karena regresi ini aplikasinya jauh lebih luas, jauh lebih apa ya, banyak dipakai di data science gitu ya. Jadi kita akan menggunakan regresi linear di sini. Regresi linear atau regresi polinomial. Katakanlah kita menggunakan regresi linear. Ini kan kita sudah pernah pelajari ya waktu dulu kita laporan praktikum di FMIPA dulu. Jadi intinya dengan regresi linear kan linear ya. Linear itu kan artinya kan ordo 1 atau kita punya persamaan itu Y sama dengan MX plus B kurang lebih seperti itu. Atau A lah ya, A lah gitu. Sehingga dengan begitu karena ini order 1 alias pangkat tertingginya untuk X itu adalah 1, maka kita dapat persamaan garis. Nah, garis ini jadi garis representatif yang dimana eh, jarak antara garis ini dengan titik-titik ini kalau kita tarik seperti ini, itu udah yang paling terdekat. Misalkan kalau saya pasang seperti ini kan belum tentu mungkin terdekat buat yang ini, tapi belum tentu terdekat buat yang dia, gitu. Jadi dengan adanya persamaan garis dari hasil regresi linear ini, itu mendapatkan garis representatif untuk prediksi yang paling mendekati. Jadi dan juga jarak antara apa ya maksudnya deviasinya itu paling kecil antara garis ini dengan titik-titik scatter ini. Seperti itu. Ada pula juga kita menggunakan regresi polinomial ya. Ini order 2 masuknya, order 2. Di mana kalau kita konstruksikan persamaannya itu jadi ada A bisa ya macam-macam sih. Bisa AX kuadrat plus BX plus C. Terserah sih mungkin cara nyusunnya bisa mungkin juga bikinnya AX kuadrat AX plus BX kuadrat plus C juga sama aja gitu ya. Intinya kita membuat persamaan parabolik di sini. Ya, kita membuat persamaan parabolik sehingga hasilnya jadi seperti ini, agak melengkung seperti itu. Ya, makin besar ini ordo 2, makin besar ordonya itu bisa diasumsikan makin representatif ya karena dia makin em, jaraknya itu atau deviasi itu makin kecil gitu ya dengan titik-titik scatter ini. Tuh. Dan standar deviasinya pun juga diperkecil. Gitu. Atau bisa juga kita lebih ekstrim lagi, kita menggunakan sampai order 5 di sini. Ya, order 5. Order 5 tentunya kan kita bisa bisa lihat bahwa ini persamaannya yang dibuat adalah maaf, Y sama dengan AX pangkat 5 ya. AX pangkat 5 ditambah BX pangkat 4, CX pangkat 3, plus DX pangkat 2, plus EX pangkat 1, terus terakhir F. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa deviasinya atau jarak antara titik ini dengan grafiknya itu makin kecil ya. Ini kita bisa lihat makin banyak titik atau
mungkin ada beberapa titik yang dikorbankan makin jauh. Tapi kalau kita lihat makin banyak titik pula yang semakin dekat dengan kurva representatifnya gitu. Nah, oke. Untuk presentasi seperti itu, mungkin kita akan langsung saja ke Visual Studio di sini. Jadi di sini kita bisa ngambil datanya secara online ya, ngambil dari online. Ya. Jadi di sini kita tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita menggunakan NumPy dan SciPy dan sini tambahan juga Pandas ya. Pandas, di mana Pandas ini untuk membaca CSV file ya, comma separated value. Jadi itu sebenarnya kayak file Excel, cuman di convert dalam bentuk segmen-segmen kolomnya itu dibagi, dipisahkan dengan menggunakan koma seperti itu. Ya. Jadi ini kita ngambil datanya itu dari URL ini yang sudah tertera di sini seperti yang tadi ditayangkan juga di PowerPoint. Terus habis itu kita ambil data frame ini ya dengan menggunakan read CSV tadi yang seperti sudah kita import dari Pandas dan kemudian datanya itu disusun seperti ini, dikonstruk ya, load the dataset. Dan juga kita membuat persamaan yang tadi kita mau buat itu, karena ini masih order 1 ya, masih regresi linear, maka kita pasang AX plus B aja cukup ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian dengan demikian, ini kita juga bisa menyusun ya, siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Dalam kata lain, kita menyusun ya, menyusun dulu susunan array dari X dan Y ini dengan uh, expression seperti ini. Jadi maksudnya data titik titik 2,4 ini maksudnya apa? Jadi ini kan mekanismenya kan dia kan baris koma kolom ya gitu ya notasinya. Nah, untuk barisnya sendiri, kalau pakai titik dua ini, baik Python maupun OpenModelica yang akan kita pelajari pada video lain gitu ya, ini bermaksud bahwa untuk barisnya ini bisa fleksibel, bisa berapa aja, ya, tergantung dengan berapa banyak data yang diinput. Sementara untuk kolom ya ini spesifik, yaitu yang diambil hanya kolom 5 sebenarnya. Jadi Python itu kan karena Python itu menyusun indexingnya itu dari 0 ya, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi yang dianggap satunya itu sebagai 0, yang dianggap duanya itu sebagai 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat angka 4 di sini itu artinya kolom 5 yang diambil. Ini kalau kita lihat di slide yang di sini, ini kalau kita bisa lihat sebentar mana sih kursor saya kok. Nah, ini dia. Oke, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Tapi kalau kita notasikan dalam Python, maka ini dianggapnya sebagai 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk yang Y-nya ini kita konstruksikan dari di sini sama ya barisnya juga fleksibel tapi kolomnya ini -1. -1 itu maksudnya apa? Jadi Python juga apa ya? Dia allows us to ngitung dari belakang gitu ya. Jadi kayak kita tuh kalau dari sini kan dari 0, tapi kalau -1 tuh maksudnya gini. Jadi tuh dari belakang. Jadi mana sih kursornya? Oh, ini dia. Ini -1, ini -2, ini -3, -4, -5 dan seterusnya gitu. Bisa jadi sama ya antara kita menyebut bahwa sorry, maaf bukan 5 tapi maksudnya 4. Ketika kita nulis 4 di Python untuk tabel seperti ini ya, itu juga bisa setara dengan kita nulis -3 juga. Jadi hasilnya tetap sama gitu. Seperti itu. Jadi ini untuk ngambil dari ujung ya, untuk ngambil dari ujung -1. Jadi kita ditulis di sini untuk kolom itu kita ambil fix di -1. Kemudian untuk propertiesnya, maksudnya properties di sini adalah koefisiennya ya. Koefisiennya itu kita ambil dengan menggunakan curve fittingnya dari SciPy Optimize ya. Nah, ini kita susun dia dengan patokannya itu objektif yang ini, persamaan yang ini. Kemudian kita curve fitting dari scatter X dan Y ini. Ya. Properties yang ada, kita transmitkan dia ke A dan B untuk kemudian dikembalikan ke objektif. Kemudian ini kita juga bisa mengeprint hasil dari A dan B ini.
Nah, kemudian untuk kita menyusun plotting ya itu kita bisa menggunakan pyplot ya. Pyplot atau kita bisa tulis juga di sini matplotlib, pyplot, SPLT juga bisa sebenarnya. Ada banyak cara. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita tulis pyplot scatter x, y ya. Itu kita akan mendapatkan titik-titik scatternya tadi ya. Kemudian untuk X lainnya itu juga kita untuk fungsi untuk range nilai X itu kita bisa buat range-nya dengan menggunakan seperti ini. Terus untuk Y lainnya itu kita buat sebagai fungsi dari X. Jadi di sini untuk range nilai Y-nya itu langsung kita transmit dia ke dalam fungsi objektif di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita plot seperti ini. Ini kalau titik garis dua seperti ini itu tandanya dia garis putus-putus dengan warnanya merah. Kemudian kita show. Hasil akan menjadi seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya tampilkan slide juga ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan order 2 yang tadi ya? Order 2 sesimpel kita menambahkan saja di sini variabelnya. Jadi di sini ada return ya tadi seperti saya sudah bilang bisa bisa ax kuadrat plus bx plus c atau mungkin kita juga bisa ax plus bx kuadrat plus c. Bisa saja seperti itu. Ya. Kemudian kemudian di sini ya sama ya. Kita kita hanya menambahkan lebih banyak koefisien. Perlu diperhatikan juga di sini semakin kita menambahkan ordonya jumlah koefisiennya sebenarnya satu lebih besar dibandingkan satu lebih banyak dibandingkan ordernya. Kalau kita ambil order 2 berarti jumlah koefisiennya jadi ada 3 yaitu A, B, C gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga tambahkan di sini ya A, B, C propertiesnya. Jadi makin banyak gitu ya. Dan begitu ya langsung sudah otomatis gitu ya kita bisa langsung dapat persamaan order 2 yang representatif seperti ini. Bagaimana dengan yang order 5? Sama ya, masih seperti yang tadi juga. Kita tinggal tambahkan saja sini lebih banyak koefisiennya ya. Dimana koefisiennya jadi ada 6 di sini ya. Jadi ada 6 terus kita tambahkan juga di sini untuk propertiesnya. Kita tambahkan dan hasilnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan untuk curve fitting menggunakan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.